Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Meriwati Kasih Sibuya dari Puri D3 Kebinaan Terutung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia, yang dimana hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena dia adalah manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja dan di mana saja dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM atau hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia adalah hak yang dan kebebasan fundamental bagi semua orang, seperti hak untuk hidup dan kebebasan berekspresi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebebasan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setelah itu, pelanggaran HAM secara umum yaitu 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan dirinya sendiri. Rendahnya kesadaran hak asasi manusia bagi kalangan masyarakat, sikap tidak toleran sesama manusia, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat tinggi, tidak tepatnya aparat penegakan hukum atau memilih-milih orang, penyalahgunaan teknologi. Setelah itu, hak manusia ini meliputi hak untuk hidup dan kebebasan. Kebebasan ini kebebasan berpendapat dan hak untuk bekerja dan berpendidikan dan banyak lagi tanpa adanya diskriminasi. Hak asasi pribadi yaitu hak kebebasan untuk berpendapat, hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah tempat. Hak untuk mengikuti kegiatan organisasi atau berkumpulan. Hak untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing setiap individu tanpa ada halangannya. Hak untuk tidak disiksa ataupun dipaksa. Ada 6 macam HAM, yaitu 1. Hak asasi pribadi, yang dimana hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap manusia. Contohnya hak untuk bergerak dan berpindah-pindah tempat. 2. Hak asasi politik, yang dimana hak asasi ini berhubungan dengan politik. Contohnya hak untuk memilih dan untuk dipilih. 3. Hak asasi hukum. Hak asasi ini adalah menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah. Contohnya tidak membedakan perlakuan dan sama di hukum dan pemerintah. Yang keempat, hak ekonomi. Hak ini berhubungan dengan hak asasi manusia dalam perekonomian. Contoh hak kebebasan ini melakukan kegiatan transaksi jual beli. Yang kelima yaitu hak asasi peradilan, yang dimana hak asasi peradilan adalah hak ini menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Dan contohnya yaitu hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan yang sama, hak mendapat kepastian hukum dan tidak membeda-bedakannya, hak mendapat perlakuan adil dalam hukum. Yang keenam, hak asasi sosial budaya, yang dimana hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Contohnya hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapat pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat si anak. Yaitu contoh pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat, yaitu kejahatan manusia, yaitu pembunuhan yang semakin merajalela, pemusnahan, perbudakan di kalangan orang yang miskin, pemindahan paksa penduduk, perampasan
berat atau kebebasan fisik, penyiksaan kepada kalangan miskin, pemerkosaan kepada perempuan, pembudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penyalahgunaan sterilisasi, penganiayaan. Oleh sebab itu di kalangan miskin masih tidak sanya HAM untuk kalangan miskin, sehingga tidak adanya kesamaan antara rakyat yang miskin dengan rakyat yang kaya di dalam hukum. Setelah itu, contoh pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Sesama siswa menghina atau mengejek, mencemooh siswa lain. Tawuran antara pelajar baik dengan teman satu sekolah atau dengan siswa lainnya. Siswa mengompas atau menganiaya temannya. Tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan untuk menegakkan hukum, yaitu menghormati pendapat teman, memahami tata tertib sekolah yang ada di sekolah kita, tidak menghina teman jika dia miskin ataupun bodoh, tidak mengganggu hak milik teman, tidak suka berkelahi atau menganiaya teman, tidak mencampuri urusan pribadi teman kita, mencegah tindakan amatir di sekolah. Setelah itu, tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus pelanggaran HAM. 1. Menyebarluaskan prinsip-prinsip yang tepat dalam HAM atau hak asasi manusia kepada kalangan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan politik untuk masyarakat. 3. Menegakkan hukum dan demokrasi atau tidak membeda-bedakannya. Faktor eksternal penyebab pelanggaran hak asasi manusia, yaitu faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang ataupun sekelompok untuk melakukan pelanggaran. Pelanggaran HAM diantaranya: 1. Penyalahgunaan kekuasaan di kalangan hukum yang tidak sesuai dalam menegakkan hukumnya. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 3. Penyalahgunaan teknologi. 4. Kunjungan sosial ekonomi yang tinggi sehingga menyusahkan masyarakat di kalangan miskin. Penyelenggaraan HAM ringan adalah penyelenggara yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Contohnya yaitu kasus pencemaran nama baik seseorang karena tidak sukaannya pelaku terhadap orang yang tidak kita sukai. Pemukulan terhadap yang kita tidak sukai, menghalangi orang yang mengekspresiasikan diri ataupun pendapatnya. Demikian Pak presentasi saya tentang hak asasi manusia yang belum adilnya di kalangan Indonesia ini. Demikian Pak, terima kasih Pak.